Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah di kesempatan yang mulia ini kita kembali menguatkan komitmen ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua telah sama-sama mengetahui, bahkan meyakini bahwa takwa merupakan kunci kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf mengatakan secara tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala untuk orang-orang yang berbuat baik. Nabi Yusuf mengatakan, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka silahkan kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Dari yang tadinya beliau terbuang di sumur tua, kemudian dijual di pasar, lalu dipenjara, dan akhirnya menjadi seorang penguasa, pejabat di negeri Mesir. Dan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik buat Nabi Yusuf alaihissalam. Sesungguhnya prinsip beliau adalah bertakwa dan bersabar. Maka dengan bertakwa dan bersabar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan buktikan jawaban-jawaban, akan perlihatkan jawaban-jawaban dan balasan-balasan kebaikan bagi mereka yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaannya, ketakwaan kepada Allah dalam pikiran, dalam hati, dalam lisan, dalam setiap gerak-gerik. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang disiapkan oleh hamba untuk sampai dengan selamat berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang artinya, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbekal dengan ketakwaan, karena sesungguhnya pada hakikatnya kita adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Kita adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan tahapan yang sangat singkat dari perjalanan jauh kita. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, inna a'mara ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Yang artinya adalah, sesungguhnya usia umatku hanya antara 60 dan sampai 70 tahun saja, dan sangat sedikit yang melewati usia 70 tahun itu. Maka usia 70 tahun ini, usia 60 atau 70 tahun, jika dibandingkan dengan tahapan kehidupan setelahnya, sungguh teramat sangat singkat dan sangat sedikit sekali. Masih ada di hadapan kita tahapan kehidupan yang disebut dengan alam barzakh, sebuah kehidupan yang sangat panjang, sebuah tahapan kehidupan yang teramat sangat panjang, dan sudah banyak orang-orang yang berpindah ke alam sana. Nabi Adam alaihissalam sejak berabad-abad yang lalu telah diwafatkan oleh Allah dan pindah ke alam barzakh, dan sampai hari ini masih di alam barzakh. Fir'aun la'anahullah, yang telah ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah berabad-abad yang lalu, sampai hari ini masih di alam barzakh, dan entah sampai kapan.
Alangkah panjangnya tahapan kehidupan alam barzakh itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan yang teramat pedih kepada Firaun dan orang-orang yang mengikuti Firaun di alam barzakh itu. Allah berfirman dalam surah Ghafir, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab." Sesungguhnya neraka diperlihatkan kepada mereka pada setiap pagi dan petang. Dan ketika telah terjadi hari kiamat nanti, dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam azab yang lebih pedih. Alangkah panjangnya tahapan kehidupan yang bernama alam barzakh itu. Maka bagi orang yang beriman dan meyakini apa yang diinformasikan oleh Nabi Muhammad SAW, tentu harus mempersiapkan bekalnya, dan bekal yang terbaik sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita adalah bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan ketika manusia melewati tahapan alam barzakh, kemudian semua berpindah kepada mahsyar, sebuah tahapan kehidupan selanjutnya, kita perlu ingat bahwa padang mahsyar bukanlah tempat persinggahan yang singkat. Satu hari di padang mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'arij, "Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah." Pada hari itu para malaikat bersama ruh, bersama malaikat Jibril naik menghadap Allah Subhanahu wa taala di satu hari yang ukurannya adalah sama dengan 50.000 tahun. Alangkah panjangnya hari itu. Alangkah lamanya manusia menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Seandainya hanya menunggu, itu sudah sangat menyiksa. Maka bagaimana dengan keadaan orang-orang di sana yang di samping menunggu dengan sangat lama, mereka juga menghadapi masalah-masalah, menghadapi beratnya kehidupan di padang mahsyar itu. Nabi Muhammad SAW menggambarkan bagaimana keadaan di padang mahsyar. Yub'atsun nasu yaumal qiyamati, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ghurlan hufatan quratan ghurlan, yang artinya adalah manusia di padang mahsyar nanti akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Demikian keadaan kita nanti di hari kiamat di padang mahsyar, menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dalam keadaan yang kita tidak siap untuk itu. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Miqdad radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Tudna asy-syamsu yawmal qiyamati minal khalq hatta takuna minhum kamiqdari mil." Yang artinya adalah matahari akan didekatkan kepada seluruh makhluk di padang mahsyar nanti, sehingga jarak antara matahari dan manusia hanya seperti jarak 1 mil. Di dalam bahasa Arab, kata mil hanya 2 artinya. Yang pertama, mil adalah jarak yang berukuran 6.000 hasta. Dan yang kedua adalah mil itu merupakan cilang yang dipakai untuk menghias mata. Tidak ada yang tahu apakah matahari di padang mahsyar nanti didekatkan oleh Allah sedekat 6.000 hasta,
atau sedekat mata kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi informasi ini, khabar ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak mungkin berbohong. Maka persiapkan diri sejak di dunia ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Pada hari itu, ketika matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, maka keadaan manusia akan sesuai dengan amalannya ketika keringat-keringat mereka bercucuran. Faminhum man yakunu ila rukbatayhi. Di antara manusia ada yang keringatnya naik sampai ke mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. Dan di antara manusia ada yang keringatnya sampai ke lutut. Wa minhum man yakunu ila hiqwayhi. Dan di antara manusia ada yang keringatnya sampai ke pinggang. Wa minhum man yuljimuhu iljama. Dan di antara manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya. Alangkah mengerikannya dan menakutnya keadaan di padang mahsyar. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berita gembira. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah berita gembira buat orang-orang yang beriman, di mana Nabi alaihi wasallam pernah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang terus akan berada dalam naungan Allah di hari yang tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala.